Baiklah sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Khususnya di sini kita akan membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu bagaimanakah cara mengetahui ini kita bisa mendaftar ke formasi yang mana. Seperti yang kita ketahui bahwa pada seleksi P3K Guru 2023 ini khususnya untuk yang instansi daerah, di sini ada berbagai macam kewenangan, entah itu kabupaten, kota madya, atau mungkin juga provinsi, teman-teman. Berikutnya nanti kita akan bisa mengetahui untuk kita kalau misalkan terdaftar di Dapodik, Taman Kanak-Kanak atau TK, nanti kita bisa mendaftar memilih formasi yang mana. Kemudian untuk Dapodik SD itu kemana, Dapodik SMP kemana, kemudian untuk Dapodik SMA dan juga Dapodik SMK ini nanti kemana, serta untuk Dapodik MI, MTS dan juga Madrasah Aliyah kira-kira mendaftarnya kemana, dan juga bagaimanakah cara cek jumlah formasi sesuai dengan tujuan kita nanti untuk melakukan pendaftaran P3K 2023. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 ini untuk kita memilih formasi ataupun juga ikut seleksi, maka di sini nanti yang didasarkan itu dari tiga hal ini. Yang pertama yaitu formasi, kemudian yang kedua ini adalah ijazah, kemudian yang ketiga ini adalah dapodik. Kita itu dapodiknya terdaftar di mana, kemudian ijazah apa, kemudian nanti kita bisa mendaftar untuk formasi P3K Guru yang mapel apa. Nah, di sini teman semuanya, kalau misalkan teman-teman di sini nanti masih bertanya-tanya ya, kira-kira saya itu nanti bisa mendaftar ke formasi yang mana ya? Nah, di sini kita perlu ketahui dulu terkait tentang formasi P3K Guru tahun 2023. Untuk formasi P3K Guru 2023 ini seluruhnya berada pada Dinas Pendidikan ya. Artinya di sini kalau misalkan kita melihat untuk kewenangan, yaitu nanti akan berbeda-beda, apakah itu kewenangan di kabupaten atau mungkin juga kota madya atau mungkin juga di provinsi, teman-teman. Jadi kalau misalkan di provinsi A ini nanti formasinya melekat di provinsi tersebut. Kalau misalnya di kota juga demikian, dan juga untuk yang di kabupaten ini pun juga demikian. Jadi formasi P3K Guru 2023 seluruhnya berada di Dinas Pendidikan. Kemudian teman-teman guru honorer ini nanti ketika pendaftaran dibuka tanggal 20, kita nanti membuat akun, login, dan nanti kita akan terdeteksi kita itu memilih formasi, mendaftar itu di mana ya, dari data dapodik kita. Nah, dengan demikian di sini nanti kita akan bisa melihat. Nah, untuk di sini nanti teman, untuk kewenangan yang ada di kabupaten, ya di kabupaten itu apa? Sekolah-sekolah yang di bawah naungan kabupaten itu diantaranya ada PAUD, kemudian ada TK, kemudian ada SD, ada SMP gitu kan. Yang di kota madya itu juga demikian, yaitu ada PAUD, TK, SD, kemudian SMP dan juga SMA. Kemudian yang di provinsi itu kewenangannya apa? Yaitu lembaga pendidikan yang ada di sana itu ada yaitu SMA, kemudian SMK dan juga ada SLB ya. Jadi dengan demikian kalau misalkan di sini teman-teman dapodiknya ini adalah TK, berarti nanti memilih formasinya itu bisa memilih di kabupaten ataukah berada memilih formasi yang di kota madya gitu ya. Nah, demikian juga untuk teman-teman yang dapodiknya di SD pun juga demikian, kemudian di SMP pun juga demikian. Nah, di sini nanti yang menentukan ini nanti akan teman-teman bisa mengetahui kalian itu berada di mana. Misalkan di sini katakanlah ada Madiun gitu ya. Nah, di sini ada Madiun misalkan. Nah, di Madiun itu ada yang namanya kabupaten dan juga ada yang kota madya. Nah, ini adalah untuk kabupaten, kemudian yang di sini adalah kota madya. Kalau misalkan teman-teman di sini dapodiknya di SD yang berada di kabupaten, berarti nanti mendaftarnya memilih formasi, merebutkan formasi itu adalah formasi yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Kalau misalkan teman-teman di wilayah administratif Kota Madya Madiun, maka nanti melakukan pendaftaran kemudian ikut seleksi, yaitu untuk mendapatkan formasi yang ada di Dinas Pendidikan Kota Madya Madiun gitu. Nah, selanjutnya kalau misalkan di sini hanya ada satu kabupaten misalkan. Untuk di Ngawi ini kan hanya satu kabupaten kan, nggak ada kota Ngawi, nggak ada, adanya Kabupaten Ngawi.
Jadi kalau misalkan saya ini adalah guru kelas SD misalkan, saya guru kelas SD di Kabupaten Ngawi, berarti nanti saya akan mengikuti seleksi di Kabupaten Ngawi, dan juga nanti kita akan mendapatkan formasi dari Kabupaten Ngawi ini ketika nanti kita lulus seleksi ataupun juga menjadi pemenang gitu ya. Jadi untuk wilayah kewenangan itu nanti adalah demikian ini. Dan selanjutnya kalau misalkan kita ini misalkan gini, yaitu teman-teman tuh terdaftar di Dapodik SMA misalkan, atau mungkin di SMK atau mungkin SLB, maka di sini nanti teman-teman akan memperebutkan formasi yang ada di provinsi. Nah, misalkan di sini saya di SMA 1 Ngawi misalkan ya, SMA 1 Ngawi, berarti nanti saya nggak bisa memilih formasi yaitu guru bahasa Inggris di Kabupaten Ngawi, nggak bisa, tapi memilih formasinya itu adalah guru bahasa Inggris Provinsi Jawa Timur. Nah, meskipun di sini untuk SMA SMK itu ada cabang dinas di masing-masing kabupaten, namun di sini untuk nanti kita pilihan formasi dan juga ikut seleksi itu adalah di provinsi masing-masing, teman-teman. Nah, demikian. Kemudian kalau misalkan nanti teman-teman yang ini ada banyak juga yang bertanya ya, kalau misalkan di Dapodik MI ataupun juga MTS atau MA ini gimana? Nah, untuk yang madrasah itu namanya bukan Dapodik, namun namanya adalah Simpatika gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang MI, MTS maupun juga MA, maka nanti nggak bisa untuk memilih formasi atau melakukan pendaftaran memilih jenis seleksi P3K guru, maka nanti nggak akan bisa ditemukan ya. Nanti teman-teman memilihnya itu adalah melakukan pendaftaran di sini, yaitu di Kemenak, teman-teman. Di sini nanti memilih di Kemenak atau mungkin juga di teknis. Nanti ketika teman-teman membuat akun, kemudian teman-teman nanti memilih jenis seleksi, login, maka nanti memilihnya adalah P3K teknis ya. Jadi untuk guru itu adalah nanti teman-teman yang terdaftar di Dapodik, dan juga teman-teman lulusan PPG yang enggak terdaftar Dapodik, yang penting memiliki sertifikat pendidik. Dan untuk kewenangan ini adalah nanti teman-teman silahkan dicek sendiri kalian itu berada di SMP, TK ataupun juga SD di kabupaten mana. Berarti nanti yang diperebutkan itu adalah formasi yang ada di kabupaten itu. Kalau misalkan di kota ya kota. Kemudian kalau misalkan teman-teman di SMA, SMK itu berarti di provinsi gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk alurnya nanti kira-kira bagaimana? Jadi nanti ketika teman-teman sudah dibuka pendaftaran tanggal 20, di sini nanti kita membuat akun SCSN. Untuk caranya sudah kita berikan pada kartu video ini. Nah, berikutnya nanti di sini akan langsung ditentukan di status prioritas kita ya. Apakah kita itu adalah di sini masuk ke dalam kategori 1 yaitu guru yang lulus passing grade, ataukah kita itu THK 2, ataukah kita itu nanti guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian apakah kita pelamar umum. Nah, selanjutnya dari pendeteksian ini tentunya nanti akan ada aturan-aturan sendiri, karena kan ada 2 mekanisme seleksi ya, yaitu penempatan untuk teman-teman lulus passing grade dan juga cat BKN untuk teman-teman yang selain yang lulus passing grade. Berikutnya nanti teman-teman ketika login, maka di sini ketika memilih P3K guru, dari sini nanti memilih P3K guru, maka nanti akan terdeteksi dari data Dapodiknya. Nah, makanya di sini teman-teman yang guru MI, MTS ataupun juga madrasah aliyah nanti nggak bisa masuk tuh di sini. Jadi nggak terdata di Dapodik kan, karena Simpatika tuh nggak masuk di sini. Masuknya itu bukan di sini, teman. Jadi di sini nanti teman-teman memilih formasi P3K guru, maka nanti dari Dapodiknya akan terbaca kita itu berada di mana. Nah, di sini adalah saya sekolah A misalkan. Sekolah A ini berada di kabupaten ini. Kemudian status prioritas ini apa? Nah, berikutnya nanti kita akan terbaca jabatan kita. Nah, dari sini yaitu dari pemerintah Kabupaten Ngawi misalkan. Kemudian sekolah saya di SDN mana ya? Sine 1 misalkan. Kemudian nanti di sini ini kan SD Sine ini masuk di Kabupaten Ngawi kan. Berarti nanti jabatan yang dibuka di Ngawi itu ada guru kelas jumlahnya 100. Maka nanti saya ikutnya di sini. Kalau misalkan teman-teman di sini terbaca misalkan kalian itu guru SMA misalkan ya. Guru SMA di salah satu SMA di Kabupaten Sragen misalkan. Nah, berarti nanti teman-teman nggak bisa memilih formasi di Kabupaten Sragen, tapi milihnya nanti formasinya itu adalah dikarenakan SMA itu kewenangan provinsi, yaitu Jawa Tengah, teman-teman. Dan untuk penempatannya kalau lulus di mana, ya nanti bisa jadi ditempatkan di Boyolali, Semarang, atau mungkin Salatiga, atau mungkin juga Sragen. Kalau misalkan di sekolah teman-teman ada formasi, ada kebutuhan, bisa ditempatkan di sana.
Dan seterusnya nanti kita bisa lanjut pendaftaran atau enggaknya tentunya tergantung dari formasi yang ada. Kalau misalkan formasi dari Dinas Pendidikan, entah itu provinsi, kabupaten atau kota, nanti masih tersisa. Misalkan posisi saya adalah guru honor sekolah negeri di sini, maka nanti kalau misalkan jumlah formasi lebih banyak daripada jumlah lulus passing grade, kita bisa lanjut. Kalau misalkan tidak, ya kita nggak bisa lanjut. Termasuk juga pelamar umum pun juga demikian. Sehingga di sini nanti kita akan bisa lanjut atau enggaknya itu nanti kita, kalau misalkan teman-teman nanti ketika login menjadi atau misalkan yaitu punya apa ya istilahnya kartu tes THK 2, maka nanti bisa dimasukkan. Nanti bisa naik status menjadi prioritas 2 ya, masuk di THK 2 ini. Kalau misalkan formasinya udah habis untuk pelamar yang kategori atas, maka kita pelamar umum ya nanti kita dapat tampilan yang seperti ini, yaitu formasi pelamar umum udah nggak tersedia sehingga kita nggak bisa lanjutkan pendaftaran. Nah lantas setelah kita mengetahui kita bisa mendaftar di instansi mana, misalkan saya SD, SMP atau SMA, itu bisa mendaftar di kabupaten mana, provinsi mana, kota mana gitu kan. Untuk mengetahui jumlah formasinya itu kira-kira berapa itu bagaimana? Misalkan di sini saya itu adalah guru SD di Ngrambe 1. Kemudian saya di Kabupaten Ngawi, berarti saya mencari jumlah formasi dengan ijazah saya yang PGSD, itu saya mencarinya itu adalah di instansi pemerintah Kabupaten Ngawi. Misalkan saya itu adalah guru SMK Sine misalkan, itu kan di Jatim kan, berarti nanti saya lihat formasinya jumlahnya berapa sesuai dengan ijazah saya, itu adalah di Provinsi Jawa Timur. Nah sekarang begini cara mencarinya. Misalkan di sini teman-teman itu saya guru SMK di Sine ya, SMK 1 Sine berarti. Di sini adalah berarti saya mencari formasi jumlahnya berapa sesuai dengan ijazah saya. Ya saya berkunjung di sini adalah bisa ke BKD Jatim gitu ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa cek yaitu untuk BKD Jatim ini jumlahnya berapa. Dan di sini ada pengumuman nanti untuk ini ya, pengumuman penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalian bisa unduh untuk pengumumannya. Kemudian misalkan di Kabupaten Ngawi, nah saya guru SD Sine 1, itu berarti nanti saya mencari formasinya itu di Kabupaten Ngawi, karena Sine itu berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Maka saya bisa ketikkan yaitu BKD Ngawi seperti ini. Nah berikutnya di sini akan ada BKPSDM Ngawi. Selanjutnya di bagian ini kita bisa scroll, yaitu cek di sini, yaitu pengumuman pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2023 pemerintah Kabupaten Ngawi. Kita bisa klik read more di sini, nanti kita bisa unduh rincian formasinya. Nah setelah kita unduh, ini adalah untuk pengumuman pengadaan P3K Guru 2023 Kabupaten Ngawi Jawa Timur. Berarti di sini kita bisa scroll ke bawah. Nah sekarang kita cek untuk jumlah formasinya. Tenaga guru ada 450, tenaga kesehatan ada 185. Kemudian di sini untuk formasinya, ini kita cek jumlah formasi di sini. Nah untuk jabatan fungsional guru Kabupaten Ngawi 2023 ini adalah agama Hindu, ini ada 1. Kemudian guru agama Islam ada 82. Kemudian untuk guru bahasa Inggris ini untuk SMP ya, ini ada 11. Kemudian misalkan karena saya guru kelas di SD Sine 1, berarti di sini yaitu saya guru kelas, ini nanti formasinya di Dinas Pendidikan, kemudian jumlahnya formasinya adalah 100 teman-teman. Inilah untuk cara mengetahui jumlah formasinya seperti itu. Nanti silahkan dicek masing-masing di daerahnya formasinya berapa. Setelah mengetahui nanti teman-teman bisa mendaftar ke mana gitu ya. Oke demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.